Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover manga One Piece chapter 1096 ini, terdapat gambar Zoro yang kesal setelah kalah dalam permainan kursi bernyanyi melawan Chihuahua di hutan. Judul chapter kali ini adalah Kumaichi. Di awal scene kita diperlihatkan keputusasaan warga God Valley karena permainan kematian kaum naga langit. Lalu pemandu acara tersebut mengatakan, 13 kelinci yang kami kenalkan senilai 10.000 poin. 150 sisanya dianggap kelinci langka. Buruan dengan satu tembakan akan diberikan bonus luar biasa. Hadiah yang mewah sudah disiapkan untuk para pemenang. Setelah itu kita diperlihatkan beberapa kesatria suci di sana. Mereka berkata, lihat baik-baik bocah. Aku akan membawa pulang trofi untuk keluarga Man Maya. Takkan kubiarkan kau menang, Garling. Lalu kita diperlihatkan warga yang menangis. Ini harusnya ilegal. Kalau ini hanya mimpi, tolong bangunkan aku. Mempermainkan nyawa manusia lain itu sangat tidak berperi kemanusiaan, kata warga di sana. Namun naga langit mengabaikan keluh kesah mereka dengan menembakkan pistol ke atas dan berkata, jangan mulai dulu, kita harus ikuti aturan. Jumlah dari pemburu bangsawan dunia adalah 200. Perburuan akan dimulai 1 jam lagi. Sekarang larilah. Scene pindah ke markas angkatan laut. Di sana kita melihat percakapan antara Garp dengan Kong. Garp berkata, kenapa kau mengirimku ke pulau terpencil itu? Kong menjawab, sudah kubilang, aku tak bisa beritahu alasannya. Kumohon Garp, aku tak yakin dengan detailnya. Tapi jika sesuatu terjadi, aku akan dalam masalah. Garp menjawab, jalan-jalan dengan Tenryubito. Sudah kubilang berulang kali, jangan ganggu Hachinosu. Kau terlihat meremehkan mereka. Itu dianggap sebagai harta dari pulau bajak laut. Tentu saja mereka akan kembali untuk merebutnya. Kong bertanya, dari mana kau dapat info ini? Pengawal yang kutugaskan harusnya cukup kan? Kenapa kau takut begitu? Garp menjawab, yah, masalahnya aku tak menduga Roger akan bergerak juga. Harusnya kau bilang dari awal, aku akan ke sana. Scene pindah ke pulau bajak laut Hachinosu. Di sana bajak laut berkata, kita sampai di Hachinosu. Sepertinya mereka lebih dulu dari kita. Bajak laut Rock sudah berangkat duluan. Ini akan menjadi insiden besar dalam dunia berbajak lautan. Shin kembali ke God Valley yang sudah dikepung angkatan laut dengan jumlah luar biasa hingga mengelilingi pulau. Sehingga tak akan ada seorang pun yang bisa kabur dari pulau itu. Namun kisah sadis itu akan disembunyikan dari sejarah. Ini adalah permainan pembantaian yang bertujuan untuk mengeliminasi kaum pribumi dan mengambil sumber daya mereka. Diperkirakan ada 100.000 kelinci di pulau itu. Panel pindah ke Ivankov yang berada di hadapan para budak lain. Kita semua akan dibunuh dalam 3 minggu ini tanpa ada seorang pun yang selamat. Apa bisa kalian bayangkan? Tempat ini benar-benar neraka. Lalu budak lain menanggapi, tapi kalau kita bisa bertahan selama 3 minggu, kita akan bebas. Ivankov langsung berteriak, mana bisa kita selamat? Jumlah orang yang selamat dari turnamen sebelumnya itu adalah 0. Yang lain menanggapi, kalau itu cuma bohong, lalu kenapa mereka memberi kita harapan? Ivankov menjawab, karena kalau ada harapan, kita akan lari dengan segenap jiwa kita. Apa senangnya jika membunuh manusia yang terdiam karena putus asa? Berhenti berharap kau akan selamat dalam permainan bodoh ini. Kita harus kabur dari sini. Kemudian kita diperlihatkan aksi Garling yang telah mendapat 10.000 poin karena mengincar kelinci dengan poin besar. Kembali ke Ivankov yang terbebas dari borgol karena digigit oleh manusia ikan tipe hiu. Tak hanya Ivan saja sob, semua yang ada di sana juga dibebaskan dari borgol yang membelenggu. Lalu Ginny mengatakan, hadiah dari turnamen ini akan jadi kunci untuk jalan kabur kita. Salah satu hadiahnya adalah buah iblis dengan tipe paling kuat, yang katanya kalau dimakan, kau akan berubah menjadi hewan mistis naga biru langit. Dan satu lagi adalah buah yang bisa memberimu kekuatan untuk membuatmu terbang ke pulau yang jauh, yaitu buah Nikyu Nikyu. Keduanya ada di pulau ini. Setelah mendengar informasi tersebut, Ivankov memberi semangat pada budak lain.
Jika salah satu dari kita memakan itu, banyak dari kita yang bisa kabur dari neraka dunia ini dan bahkan bebas dari kepungan angkatan laut. Ginny menanggapi, aku adalah pencuri ulung, ahli menyadap dan alat komunikasi. Aku sudah menyebar informasi pulau ini ke dunia luar 2 minggu yang lalu. Seseorang mungkin sudah menerimanya, tapi untuk rencana berhasil, kita butuh umpan. Dengan senang hati Kuma menawarkan dirinya menjadi umpan. Aku punya badan besar, jadi sepertinya aku bisa bertahan lebih baik dari orang biasa. Dan aku juga tak mau melihat ada yang mati. Seketika Ginny kagum dengan apa yang dilakukan Kuma. Ivankov juga memuji Kuma dan tak akan membiarkan Kuma terbunuh dan keluar dari God Valley bersama-sama. Pindah ke bagian timur pulau. Di sana sedang terjadi penyerangan kapal angkatan laut. Lalu salah satu marinir melihat dengan teropong dan berkata, dari bagian timur pulau, itu bajak laut, Rock. Kenapa? Tidak, bukan hanya mereka. Kapal bajak laut tenar lainnya juga saling berdatangan. Melihat hal ini, marinir lain menginstruksikan untuk menembak para bajak laut. Namun Rock tak tinggal diam saja, Sob. Kau tak bisa menghentikan ini angkatan laut. Ikuti perintahku, bajak laut, Rock. Namun sayangnya kita tak diperlihatkan tampilan dari Rock itu sendiri. Kita hanya diperlihatkan krunya saja. Mendengar teriakan Rock, beragam reaksi diperlihatkan dari krunya. Hei, tunggu Rock. Sejak kapan kau menjadi bawahanmu, bodoh? Kata Shirohige. Stasi juga menanggapi. Yang benar saja, Newgate. Kau juga. Gloriosa mengatakan. Kau memalukan, Stasi. Shiki berkata. Kau juga sama saja, Gloriosa. Yang pertama mendapatkannya dia yang menang. Tak ada alasan, oke? Lin juga mengatakan. Aku yang akan mengambilnya. Kaido juga tak mau kalah. Akan sia-sia jika kau yang dapat, Lin. Yang terakhir Kapten John, itu harta milikku. Lalu kita diperlihatkan wajah-wajah bajak laut Rock. Yang pertama Shirohige muda sebelum membentuk bajak lautnya sendiri. Ia berkata kembali, si bodoh Rock mungkin sudah buta akan tujuannya. Pertama kita harus cepat dan memastikannya. Kedua Shiki, berhenti berlagak kalau kau itu pemimpinnya. Akan kuhajar kalian semua. Ketiga, Lin sebelum membentuk bajak laut Big Mom. Waktu muda ia sangat cantik dan juga seksi. Akan kucuri diam-diam dan setelah itu aku akan pergi dari sini. Tetaplah bermimpi kawan, kata Lin. Keempat, Kaido sebelum memakan buah iblisnya. Ia berkata, sepertinya Roger juga mulai bergerak. Kelima, Stashi. Hari ini adalah pertarungan penentuan. Keenam, Kapten John. Itulah rencananya kawan. Ketujuh, Gloriosa. Aku akan selesaikan ini hari ini juga. Lalu kita diperlihatkan dua wajah yang lain dan Rock masih belum diperlihatkan. Setelah itu marinir mengabarkan bahwa bajak laut Rock telah berlabuh. Mendengar informasi itu, salah satu Tenryubito protes ke marinir. Apa yang angkatan laut lakukan kalau terjadi sesuatu pada kami? Kemudian marinir memberi informasi tambahan. Lapor, para bajak laut tenar telah datang dari seluruh penjuru. Tujuan mereka masih belum diketahui. Berhati-hatilah terutama di pantai barat. Tenryubito tambah marah bagaimana info ini bisa bocor. Lokasi ini harusnya sangat rahasia. Lalu kita diperlihatkan Roger yang belum menumbuhkan kumis dan masih membawa topi jerami bersamanya mulai turun dari kapal dan berkata, sudah setahun ya, kalian tahu bagaimana rasanya? Rayleigh menjawab, ini akan menyusahkan. Gaban menanggapi, Roger, ku ingatkan saja, tak ada hak istimewa kapten di kejadian ini. Melihat bajak laut mulai berdatangan, Garling berhenti sejenak dalam membantai warga. Ia terlihat akan melawan para bajak laut terlebih dahulu. Angkatan laut, mundurlah dan lindungi para Tenryubito. Menyedihkan, apa tujuan dari pengepungan? Ia pun juga mengajak kesatria suci bersamanya. Para warga di sana nampak bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Sementara marinir terlihat pasrah dengan kedatangan bajak laut Rock dan juga Roger. Di saat kepasrahan melanda, bantuan sangat hebat telah datang. Bantuan itu adalah wakil Admiral Garp. Katakan, di mana Roger berada? Seketika marinir kesenangan akan kedatangannya. Saat kekacauan melanda, Ivankov dan juga Kuma sudah mendapatkan buah iblis di tangan mereka. Kuma bertanya benda apa ini. Ivankov menjawab,
Tentu, aku tak tahu buah yang mana sih. Kita langsung makan saja. Namun sebelum memakannya, Ivankov diserang oleh Big Mom dan berhasil mengambil buah uwowo dari tangannya. Tak hanya di situ saja sob, Big Mom juga mengancam untuk memberikan buah Nikyu-Nikyu yang dipegang oleh Kuma. Lalu Ivankov langsung berteriak, "Makanlah Kuma, cepat! Makanlah dan selamatkan dirimu Kuma. Bahkan jika hanya satu dari kita yang selamat, itu akan jadi kemenangan kita." Kuma langsung menuruti untuk memakan buah iblis itu. Namun tak disangka, Gorose Saturnus datang dan langsung menyerang Kuma. "Bocah dari suku Bukanir, kau hanya boleh hidup sebagai budak dan mati juga sebagai budak. Itu sudah ditentukan sejarah." Lalu Kuma bangkit dan menanggapi, "Apa kau orang yang hebat Pak Tua? Terlahir menjadi orang yang hebat itu aneh menurutku. Dan juga tak ada yang namanya terlahir menjadi budak. Kalau aku punya kekuatan sekarang, bahkan jika diriku sendiri, aku ingin menyelamatkan orang-orang seperti mereka, seperti halnya Nika." Mendengar tanggapan Kuma, Gorose nampak murka. "Itulah mengapa kalian semua akan dimusnahkan." Lalu kita diperlihatkan percakapan Rock dan juga Roger. Roger berkata, "Tunggu Rock." Rock menjawab, "Jangan menghalangiku Roger." Setelah itu sang narator mengatakan, insiden ini akan hilang ditelan kelamnya sejarah. Scene pindah ke kerajaan Sorbet. Di sana Kuma dan lainnya berhasil selamat. Itu artinya kita belum diperlihatkan semua kejadian di Gat Valley. Di sana Ivankov berkata, "Tak ada berita lain selain pahlawan legendaris Garp." Ginny mengimbui, "Jadi semuanya dikendalikan atasan dunia." Reporter Morgan juga sama busuknya. Ivankov menanggapi, "Pada akhirnya kita tak tahu apa yang terjadi di pulau itu." Lalu Ivankov melihat Kuma berdoa dan bertanya, "Berapa lama kau mau berdoa?" Kuma menjawab, "Ada banyak nyawa yang tidak bisa kuselamatkan." Ivankov menanggapi, "Jangan bodoh, kau berhasil menyelamatkan 500 orang di tengah kekacauan itu." Lalu Ginny memuji aksi hebat dari Kuma. "Itu benar Kumaci, kau luar biasa. Semua menangis dan berterima kasih padamu. Aku juga menangis." Kemudian Ivankov menunjuk tangan Kuma sambil mengatakan, "Tangan itu telah memberikan kebebasan pada orang-orang. Itu adalah tangan pembebasan." Mendengar perkataan Ivankov, Kuma langsung memandangi tangannya. Tak berselang lama Ivankov berpamitan untuk pergi ke lautan. "Tak kusangka rumahmu itu gereja. Tapi ya, itu memang sesuai dengan dirimu sih. Baiklah, aku akan pergi ke lautan untuk menikmati kebebasan ini. Selamat tinggal teman-temanku." Kuma tersenyum melihat Ivan dan berkata, "Aku tak akan melupakan wajahmu Iva-chan." Ivan menanggapi, "Tentu saja, kau tak akan melupakan aku." Ginny juga mengatakan, "Aku akan tinggal di sini bersama Kumaci. Kumohon jagalah dirimu kakak. Sampai jumpa." Kata perpisahan mereka. Setelah itu Ginny berkata kepada Kuma, "Baiklah, walau aku cuma 4 tahun, aku bertindak sebagai kakakmu. Aku harus memberi makan dek Kumaci." Kuma pun bingung dengan apa yang dikatakan oleh Ginny. Waktu berlalu, sekarang Kuma dan Ginny sedang memotong kayu dan mengumpulkan kayu untuk dijual. Saat dalam perjalanan menjual kayu, Ginny berkata, "Ayo kita jual ini. Jangan lagi mengorek-ngorek sampah dan jangan mencuri. Kita harus beli makanan sendiri." Sesaat kemudian Kuma dirundung dan dilempari batu oleh 2 anak kecil. Namun Ginny langsung menghajar 2 anak itu hingga babak belur. Untungnya Kuma si baik hati langsung mengobati mereka dengan kemampuan buah iblisnya. "Maaf ya, sebenarnya Ginny anak yang baik kok." Seketika kedua anak itu kaget karena bisa sembuh dengan cepat. Rasa sakitnya hilang. "Apa ini sihir?" kata kedua anak itu. Kemudian Kuma dan Ginny melanjutkan perjalanannya sambil bernyanyi Kumaci Kumaci. Setelah menjual kayu, mereka kembali ke rumah sambil menikmati makan hasil kerja mereka. Meskipun Ginny makan paling banyak, ia tetap masih merasa lapar. Untungnya Kuma memberi sebagian bagian kepada Ginny. Hal itu langsung membuat Ginny kesenangan. Lalu Kuma berkata, "Ginny pemakan besar ya. Kalau begitu, aku akan kerja lebih keras lagi." Setelah itu Ginny menanyakan berapa lama Kuma menjadi budak. Kuma menjawab 4 tahun. Hal itu sama seperti umur Ginny menjadi budak. Kuma mengimbui itu bukan hal yang harus dibanggakan. Tak berselang lama Ginny mengatakan perutnya sangat kenyang sambil menahan tangis. Kuma pun juga tak sanggup menahan tangis sehingga mereka berdua menangis karena bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Yang terakhir kita diperlihatkan kediaman yang penuh harapan mereka.
Dan begitulah alur cerita manga One Piece chapter 1096. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.